Shalom bagi kita semua. Molo bereng tak pula patah dahot diri be ate amang inang la tongdo bereng aka ruas alaya molo di warta jemaat ngadung di baen perkena singkat mah ia guarhu panditario pasaribu helani perperawangon alana walap boru ni perawangon ima boru silaban praktek au TKI tahun 2010 sada 2012 di Huria KBP Perawang. Jadi nama nubuhon oma boru si tanggang lasroha mamerek huriata lam uli lama toras alai posdoroha song-songoni nang kualitas niruasi be lamar tambah porsion di bagasan Tuhani oras mak siak kami hatani debata di minggu tasadarion firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca firman Tuhan ini, kita setuju bahwa kita harus taat. Kita harus melakukan segala hukum dan firman Tuhan. Tapi kita harus jujur. Betul-betul sangat sulit, atau saya sendiri bisa mengatakan hampir mustahil kita melakukan firman Tuhan. Mengapa saya katakan hampir mustahil? Terlebih kita tahu sebagai orang Kristen secara khusus mengasihi musuh, mengampuni, hidup jujur, punya integritas. Karena Yesus memang mendidik kita sebagai orang Kristen bukan hanya berbeda. Artinya unang sarobang kamu dohot portibion. Jangan sama kamu dengan dunia ini. Tetapi ada nilai, ada kualitas, ada nilai lebih. Ya, kita semua setuju kita harus melakukan firman Tuhan. Tapi coba kita sungguh-sungguh lagi lebih menghayati, benarkah? Kita coba membuka diri, kita coba introspeksi, kita coba melihat. Apakah justru yang sering dilakukan oleh manusia adalah untuk
untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada yang bilang memang Amang Pendeta ini paling gampang ngomong. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni? Itu hal kecil saja. Apalagi mula kaina deh. Jojot do adong. Istilah nama dok. Sakitnya tuh di sini. Sorry Amang. Tapi ini tuntutan. Artinya tidak ada diskon. Beda kalau kita belanja di mall. Masih ada potongan harga. Masih ada diskon 75%. Dengan kata lain, ini sudah fixed price, sudah harga tetap, harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan jangan coba-coba menawar-nawar Tuhan. Ala godang di bagasan Parnguluta Manginang, seringkali kita mau mencoba untuk menggoda Tuhan. Tuhan berikan aku kesembuhan, maka aku akan melakukan hukum-Mu, maka aku akan lebih setia. Tuhan berkati aku, berikan apa yang aku mau, maka aku akan melakukan apa yang Engkau mau. Berikan kesuksesan, maka aku akan memberikan 50% apa yang kumiliki untuk gerejamu. Kita lihat Amang Inang, orientasi segala sesuatunya adalah untuk dirinya sendiri. Bukan ketaatan kepada hukum, bukan tunduk kepada kebenaran. Kalau saya sering menggunakan istilah iman yang kekanak-kanakan. Maksudnya iman yang kekanak-kanakan adalah iman yang sifatnya egosentris. Bukan yang berpusat kepada Allah. Bukan yang berpusat kepada kebenaran. Ai molodak danak. Dia rajin ke gereja, dia rajin belajar. Bukan karena dia tahu pada prinsipnya perbuatan itu baik, tetapi dia melakukan itu karena ada embel-embel orang tuanya akan memberikan hadiah kalau dia juara. Orientasinya adalah dirinya, sifatnya egosentris. Atau seorang kakak tidak mau memukul adiknya, bukan karena dia tahu bahwa perbuatan itu jahat, tetapi dia tidak memukul adiknya karena dia takut dihukum oleh orang tuanya. Jadi bukan dari kesungguhan dirinya, tapi karena faktor luar. Atau seorang anak tidak berani mengambil kue di dalam kulkas, bukan karena dia tahu bahwa perbuatan itu tidak baik, tapi dia takut nanti suatu saat orang tuanya tahu dan orang tuanya akan marah. Apalagi kalau kita berhadapan dengan segala bidang kehidupan, iman kita atau apa yang Allah perintahkan harus kita katakan berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan. Bahkan bukan hanya berbeda, bertolak belakang, bertentangan. Sejak dulu para pintar sudah menyatakannya. Charles Darwin kita tahu, tokoh evolusi. Di dunia ini yang penting survival of fittest. Orang yang kuat. Itu yang dibutuhkan. Sehingga dalam teori evolusi, yang kuatlah yang bisa bertahan. Yang lemah akan kalah. Itu hukumnya.
Thomas Hobbes dari dulu sudah bilang homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau Yesus berkata homo homini homo, manusia adalah sesamanya bagi dirinya. Tapi orang pintar lebih cocok pemahamannya dengan dunia ini. Dan harus saya katakan, kita juga lebih sepakat justru kepada orang-orang filsuf itu. Buktinya apa? Manusia saling menghancurkan. Saya sendiri sudah bosan kalau melihat berita di televisi. Karena yang laku bukan seperti firman Tuhan ini, bukan cinta kepada kebenaran. Tapi yang laku saat ini kekuasaan, kebesaran. Tidak perlu saya dikasihi, yang penting saya ditakuti. Itu yang laku. Apalagi ada tokoh yang mengatakan ajaran Yesus ini atau ajaran Alkitab ini sudah tidak relevan. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Terlebih kita sebagai orang percaya kekristenan, ajaran Yesus itu membuat manusia lembek. Ajaran Yesus itu membuat manusia lemah. Salah satunya tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Membuat manusia seperti bubur. Tidak relevan. Karena yang relevan seperti tadi, yang kuat yang menang. Hukumnya adalah hukum besi. Itu yang cocok. Dengan kata lain, bagaimana mungkin kita bisa memelihara musuh? Makanya saya katakan hampir mustahil firman Tuhan yang kita baca hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan otentik, dalam integritas kita melakukannya. Ibarat ajaran Tuhan itu ibarat kita memelihara anak macan. Macannya sudah besar, justru nanti macan itu yang akan menggigit kita, sehingga tidak relevan. Tapi kalau kita balik amang inang, justru apa jadinya dunia ini kalau ajaran Yesus itu tidak relevan? Saya yakin dunia ini akan cepat membusuk. Sehingga firman Tuhan seperti ingin menyadarkan kita kembali. Belum lagi kalau saya bilang dalam bidang ekonomi, bidang politik. Machiavelli pernah bilang, mimbar gereja tidak pernah cocok dalam mimbar politik. Karena politik yang penting kekuasaan. Ekonomi mimbar gereja jangan atur soal keuangan. Biarkan ekonomi mengatur dirinya sendiri. Banyak hal, atau paling tidak hal yang paling kecil, sederhana. Contohnya kita sebagai pedagang. Ada konsumen yang meminta kwitansi palsu. Lalu bagaimana respon kita sebagai iman kekristenan? Kalau tidak saya kasih, pasti dia akan lari. Apa artinya? Sepertinya orang percaya itu menjadi bodoh ketika diperhadapkan dengan kenyataan dunia ini. Songon halak naoto kita. Tapi firman Tuhan membangkitkan kita. Mengapa? Karena memang Tuhan menetapkan standar yang tinggi kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sehingga dikatakan orang-orang seperti itu yang akan berbahagia.
Seperti yang kita baca di ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Tuhan. Bagaimana mungkin bahagia? Karena hatinya tidak menuduh dirinya. Hatinya penuh dengan kebebasan dan damai sejahtera. Dia otentik. Bagaimana mungkin bahagia? Ya, orang bisa membeli tempat tidur yang paling mahal, tapi orang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Orang yang berbahagia pasti bisa tidur dengan nyenyak. Dan mabia riba atau KPK. Dia tidak takut dengan kenyataan apapun, karena hatinya tidak menuduh dirinya. Mungkin orang itu hebat, tapi kepalanya hanya terangkat kepada orang di bawahnya. Ketika berhadapan dengan atasannya, dia menjadi penjilat. Sarupa de Amang Inang. Ibarat orang mau mendaftar ke universitas yang standarnya tinggi, pasti kriterianya lebih sulit. Pasti. Kenapa? Karena standarnya tinggi. Kampus-kampus ternama pasti menetapkan kriteria yang tinggi. Dan begitu juga Tuhan menetapkan standar yang tinggi kepada kita. Karena yang diminta ada nilai tawar yang diberikan orang percaya. Tapi saya ulangi, konsep berbahagia memang bisa berbeda-beda. Orang juga bisa membeli berbagai keamanan, atau setabi merawat seekor anjing untuk menjaga keamanannya, tapi itu tidak bisa membeli dia keselamatan. Dan firman Tuhan mengantar kita, jangan justru jadikan beban. Ondo sasitongna hudokma positif orang Yahudi, orang Farisi. Orang Farisi itu ada positifnya, orang Yahudi itu ada positifnya. Mungkin kita mendengar begitu banyak hal yang negatif, tetapi ada satu hal positif yang sebenarnya itu bisa kita tiru. Apa itu? Mereka begitu cinta dengan kebenaran. Wasa hudok somoni alani ido, ketika Yesus berhadapan dengan orang Farisi, selalu mereka begitu taat, sekecil apapun hukumnya mereka akan lakukan. Tapi apa yang salah? Yang salah adalah gabegijang rohana. Alani Yesus selalu tidak cocok dengan mereka. Tapi hal positifnya sehingga mereka kuat, mereka mampu berdiri, itu bukan menjadi beban bagi orang Farisi, tetapi mereka justru menjadi sukacita ketika melaksanakan hukum-hukum dan ketetapan yang sudah ditetapkan. Berbalik doa kita, adong bahkan nama dok aturan dibuat untuk dilanggar. Kita hanya 10 hukum Taurat. Orang Farisi itu namanya halakah. Mereka terjemahkan lagi 1600 aturan. Sian sapului. Makanya kalau kita baca Mang Ina, sampai hari Sabat saja ketetapannya itu sangat detail. Jarak keluar dari rumah mereka itu ada ketetapannya, berapa radius kilometer, tidak boleh lewat. Hanya untuk hari Minggu saja atau hari Sabat, kalau dinasida hari Sabtu.
Beban yang harus diangkat saja itu diukur. Apakah mengangkat batu itu sebagai beban? Itu saja sampai diatur. Apakah kalau saya memakai gelang pada hari Sabat itu dilarang karena itu beban? Itu saja diatur. Sampai hal paling detail, kalau saya membawa bayi, apakah itu termasuk beban? Memang agama menjadi ribet. Menurut kita menjadi penjara, tapi bagi mereka, mereka cinta dengan hal itu. Kesalahannya adalah mereka menggunakan kacamata mereka melihat yang lain. Dengan kata lain, yang berbeda kafir, najis. Sehingga Yesus sangat marah kepada mereka. Tapi firman Allah tetap seperti ahate molohoda dia seperti menyabet kita. Apa maksudnya? Firman Tuhan membutuhkan pertanggungjawaban kita kembali. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Apalagi molo halak Eropa mandok songo. Come on, dan stupid. Kalau masih ada kesempatan, kenapa tidak? Walaupun itu melawan perintah, walaupun itu mengingkari iman kita, itu nahudok mau. Alai. 3 ujian yang Yesus hadapi itu menjadi contoh bagi kita. Ujian pertama, batu menjadi roti. Siapa yang tidak mau? Cepat, instan, unak pola loja. Itu yang ditawarkan. Yang kedua, jatuhkan dirimu, maka Allah akan memupuk kamu. Banyak juga orang Kristen yang bukan malah mengikuti Tuhan, tetapi dipaksa supaya Tuhan yang mengikuti dia, Tuhan yang tunduk kepadanya. Seonak ini, aku akan menjadi pelayanmu Tuhan kalau engkau A, B, C, D, E, akalana asih. Memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan. Ada maunya. Dan ujian yang terakhir ini yang paling sulit kita lawan amang ina. Didok si polisi, tunduklah, maka aku akan berikan semuanya. Itu kartu trafnya iblis. Kartu asnya iblis. Sulit bagi kita untuk melawannya. Tunduk kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Apa susahnya tunduk? Tinggal tunduk, semua diberikan. Oleh sebab itu, manusia bukan mencari apa yang benar, tapi manusia mencari apa yang nikmat, enak, dan gampang. Puasa, setabi. Kenapa korupsi merajalela? Karena enak. Setabi. Kenapa kehidupan malam begitu enak? Karena nikmat. Itu yang dicari manusia. Alani, temukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang sejati. Allah adong perbedaan sarupa do halak, dia mencari kebahagiaan tetapi sebenarnya bukan kebahagiaan itu. Beda kebahagiaan dan kesenangan. Orang yang bermain ke Dufan selama 2 jam, ya bisa saja dia menikmati kesenangan selama 2 jam, tapi itu bukan kebahagiaan. Puasa mulak siani, dia akan kembali kepada kehidupannya semula. Itu bukan kebahagiaan.
Atau setabi ada orang yang makan narkoba, efeknya itu membawa rasa nikmat, tapi setelah itu dia kembali kepada persoalannya masa lalu. Itu bukan kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang sejati lihat di dalam diri kita. Tuhan menuntut, alaisa halinai, sebenarnya Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu kepada kita. Memberikan apa? Kita pasti bisa. Tak kolan sekedar menuntut debata supaya kita tunduk taat kepada hukumnya. Sebenarnya terlebih dahulu Tuhan sudah memberikan itu. Pasti bisa kalau kita mau. Taberek majolo di Efesus Bijudu sada kita bersama-sama membaca ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada satu kata kunci di situ Amang Inang, ada kata telah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah. Di situ tidak dikatakan belum atau sedang, tapi firman Tuhan mengatakan telah mengaruniakan kepada kita. Kalau di Hata Batak, naung di pasu-pasu hontu kita. Artinya apa? Berarti sudah kita terima. Makanya tidak ada kata tidak bisa bagi orang percaya. Bisa. Karena Tuhan menetapkan standar yang tinggi. Jala di sini nama dok berbahagia. Nomor 2. Karena kehidupannya otentik. Kehidupannya begitu damai. Tidak ada yang menuduh dia. Memang konsekuensinya berat ya. Konsekuensinya sulit ya. Bahkan idona didok Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan atai remaja naposo. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Kembali Yesus tegaskan, berbahagialah. Mungkin setabi molohudok kita kurang paham mengapa Yesus menganalogikan lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang seperti itu berbahagia. Sarupa songon jami tata sadaya. Selama ada mie instan di rumah kita, selama masih ada air galon di rumah kita, lapar dan haus bukan seperti itu. Puasa, molotiki male adong do mie instan, boy langsung talok pak. Molotiki mawas adong do air galon. Tapi maksud Yesus dalam persoalan itu, lapar dan haus akan kebenaran, adalah kebenaran persoalan hidup dan mati. Bagaimana Yesus juga begitu otentik. Nang akasih siana sudah matahe. Walaupun kita lihat hidupnya menderita, tetapi jiwanya berbahagia. Nang hitape dalam kehidupan yang satu kali ini, mari gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Hata di debata mandok ido napunasa akan nama Tuhan, kebahagiaan yang sejati.